kembali lagi di Indonesia Business Forum dan sekarang saya persilahkan kepada Bang Budiman untuk menanggapi. Pertama kita harus menetapkan SKN, Standar Kompetensi Nasional para pembelajar kita, para siswa kita. Untuk itu harus ada standar nasional yang relatif rata secara nasional. Caranya bagaimana? Kualitas sekolah masing-masing nggak ada nih, nggak ada kesamaan, kesenjangan kualitas antar daerah segala macam. Oke, kita terapkan metode semacam dana BOS yang dimungkinkan nanti setiap murid akan dapat dialokasikan uang untuk nanti belajar ke perusahaan-perusahaan teknologi pendidikan. Oke, untuk memastikan kognisinya, pengetahuannya ya. Tapi sekarang bagaimana untuk attitude-nya, untuk empatinya, untuk sikapnya. Itulah tugas sekolah tradisional. Knowledge-nya diserahkan pada teknologi dan pada swasta, tapi sikapnya, akhlaknya, budi pekertinya, etikanya itu diserahkan pada guru existing yang ada. Guru yang sekarang ada. Oke? Ketiga, harus dipisahkan antara pemberi ilmu dan penguji ilmu. Agar untuk memastikan setiap siswa Indonesia itu bisa melampaui nggak standar kompetensi nasional itu. Oke. Guru jangan sampai kemudian disuruh menguji. Karena nanti guru berkepentingan. Yang penting dia nilainya naik untuk menunjukkan dia berhasil. Enggak. Kasih pihak negara untuk menguji. Lakukan ujian secara rutin katakanlah 6 bulan sekali. Pertanyaannya tidak harus soal-soal core knowledge. Tapi pertanyaan-pertanyaan yang 6 bulan sekali untuk ngelatih literasi terutama berpikir kritis. Pertanyaan-pertanyaan ujian 6 bulan sekali ya bisa diajukan untuk melatih apakah siswa itu sudah kritis berpikir atau tidak. Tidak harus knowledge matematika, tidak harus knowledge tentang IPA, tapi tentang bahasa terutama untuk melatih berpikir kritis. Kita tahu nggak orang ini siap nggak untuk ready for the future, oke? Itu untuk kelas 3 ke atas SD. Mundur ke belakang, sampai kelas 3 SD menurut saya anak-anak harus dikasih multimoda. Metode dan alat-alat yang beragam dalam berproses belajar. Permainan, game itu harus dipentingkan untuk sampai anak kelas 3 SD dari PAUD. Ini penting karena apa? Belajar melalui bermain itu adalah satu cara yang bagus untuk menciptakan critical thinking dan melatih manajemen dalam situasi krisis. Dan ini penting. Dan sekali lagi PPP, pihak swasta masuk ke dalam pendidikan yang futuristik. Sementara pihak negara menjamin pendidikan attitude, patriotisme, humanisme, dan merumuskan pertanyaan-pertanyaan untuk memancing patriotisme dan humanisme itu. Saya kira itu. Ya. Baik. Sekarang 1 menit, Ibu Sinta bagaimana? Ada tidak sih mau titip sesuatu, bahkan juga ada yang kurang, ingin ditambahkan seperti apa untuk masing-masing? Terima kasih Mbak Caca. Mungkin terima kasih sekali lagi atas masukan-masukan tadi. Saya pikir sangat bermanfaat. Titipan kami Bapak Ibu adalah tadi nomor 1 sesuai dengan kembali peta jalan Indonesia Emas 2045 adalah perlunya perhatian khusus kepada kelompok rentan. Apakah itu berupa affirmative action, penyiapan infrastruktur dan seterusnya. Kedua, tadi yang sudah disebutkan beberapa kali adalah partisipasi dunia usaha. Partisipasi dunia usaha sebetulnya bisa melalui tadi pendidikan kejuruan, di mana peran dunia usaha sangat jelas. Kami datang ke sekolah sebagai mentor, sebagai dosen, sebagai teaching lecture dan seterusnya. Atau murid yang datang ke perusahaan dengan apprenticeship atau training, management training, co-op dan seterusnya. Dan dengan adanya real experience, relevansi terhadap future ready juga disiapkan termasuk guru dan dosennya. Jadi guru dan dosen pun sebetulnya dari pihak swasta siap untuk memberikan pelatihan-pelatihan bersama-sama. Ketiga adalah tadi bagaimana menyiapkan teknologi untuk human capital yang yang future ready. Mungkin dari kami titipannya itu Mbak Caca. Terima kasih. Baik. Pak Wiweko seperti apa? Oke.
Kalau kita bicara visi, kita bicara statement somewhere in the clouds lah. Jadi gimana caranya, titipan dari kami di Kadin, gimana action untuk bisa menerjemahkan the vision itu into reality. Satu. Kemudian juga yang kedua, pendidikan gak cuma di kampus tapi juga di rumah ya. Jadi gimana your advice untuk parentingnya ya. Menurut saya ini juga satu hal yang perlu dipikirin oleh Bapak Ibu semua. Gimana supaya pendidikan itu start at home dan bisa akhirnya mencetak generasi yang future ready. Itu mungkin titipan saya. Baik, ya sekarang pemirsa dari Kadin sendiri akan memberikan buku ini Peta Jalan Menuju Indonesia Emas 2045 yang akan diberikan dari Pak Wiwiko dan Ibu Sinta kepada masing-masing tim pasangan Capres dan juga Cawapres. Boleh Ibu Sinta? Baik, ya. Baik. Baik. Terima kasih Ibu Sinta, terima kasih sukses ya. Baik. Pas ya. Oke, selanjutnya Ibu. Oke. Baik, Pak Wiwiko diberikan kepada 03 di sini, Ibu Maria. Baik. Selanjutnya kepada 01 di sini Ibu Sinta akan memberikan. Terima kasih banyak Pak Malik. Terima kasih. Sukses selalu. Terima kasih. Baik, pemberian buku tadi sekaligus menutup Indonesia Business Forum untuk malam hari ini, mengutip apa yang disampaikan oleh seorang B.J. Habibie bahwa keberhasilan bukan milik orang yang pintar, tapi keberhasilan milik orang berusaha. Mudah-mudahan apa yang disampaikan malam hari ini bisa direalisasikan. Saya Caca Nisa menutup, selamat malam.